Masa penahanan Jessica Wongso tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin diperpanjang oleh Polda Metro Jaya hingga 30 hari ke depan. Penahanan tersebut diperpanjang terhitung sejak 29 April hingga 28 Mei mendatang. Hal ini dilakukan karena berkas perkara masih diteliti oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sesuai undang-undang, jika selama 30 hari ke depan berkas perkara Jessica tidak juga lengkap, maka Jessica akan dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Jatuh nanti. Awas jatuh loh. Kasus ini, pacar kamu gitu memberi dukungan atau orang tua? Pemirsa, pengampunan pajak jika tidak ditangani dengan baik bisa menjadi bumerang untuk Indonesia. Pengampunan pajak berpotensi membawa masuk dana sekitar 500 triliunan lebih. Dana sebesar itu perlu diimbangi dengan instrumen penampungan dana. Jika tidak dipersiapkan, dana masuk itu bisa jadi masalah untuk iklim investasi dalam negeri. Ingin secepatnya menyiapkan instrumen investasi apa yang harus kita persiapkan apabila harus uang masuk itu benar-benar pada posisi yang berbondong-bondong, yang besar-besaran, baik investasi portofolio maupun investasi langsung. Saya persiapkan Pak Menteri Keuangan melaporkan. Inilah pesan Presiden Joko Widodo menyambut rancangan undang-undang pengampunan pajak atau teks amnesti yang ditargetkan akan sah pada akhir bulan ini. Nantinya kebijakan teks amnesti membuka kesempatan pendaftaran hingga 31 Desember 2016. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Haddad setuju. Dana hasil kebijakan teks amnesti diarahkan ke sektor produktif jangka panjang, misalnya investasi di sektor infrastruktur atau perbankan. Oh iya, karena kan likuiditas jadi longgar. Kalau likuiditas jadi longgar, kan kemudian dana bisa jadi lebih murah. Ya, karena dana bisa lebih murah, kan kredit bisa. Jadi saya kira simpel saja sebetulnya. Yang penting sebetulnya saya concernnya lebih pada begitu uang masuk, bagaimana kemudian bisa teralokasi ke sumber daya yang lebih produktif itu ya. Bukan tanpa alasan, pengamat pajak Justinus Prastowo mengkalkulasi jika dana repatriasi yang masuk ke Indonesia lebih dari 500 triliun rupiah, maka akan berbahaya bagi iklim investasi di Indonesia. Kalau kita tiba-tiba kebanjiran likuiditas, itu juga nggak baik bagi perekonomian kita. Apalagi devisa kita kan hanya 110 miliar, itu hanya sekitar 1.200 triliun. Kalau sampai 2 kali devisa, tiba-tiba rupiah akan menguat 2 kali. Ekspor kita, yang akan bahaya adalah ekspor kita. Di sisi lain, ekonom dari Indef, Eni Sri Hartate mengungkap, pemerintah perlu meningkatkan iklim investasi dan kualitas sumber daya manusia yang lebih kondusif, agar konglomerat berminat mengendapkan dana repatriasi di dalam negeri. Pendaftar teks amnesti pun harus digiring agar menjadi wajib pajak yang taat. Hanya sekedar pengampunan, tetapi iklim usaha tidak kondusif ya, dan termasuk nanti berdampak kepada terendusnya berbagai bisnis mereka. Tentu kan ini juga ada perhitungan kalkulasi mereka ke depan, bahwa di tahun-tahun ke depan mereka tidak bisa lagi melakukan praktek-praktek penyimpangan terhadap kewajiban pajak gitu. Sementara itu, pemerintah mengungkap salah satu elemen penting dalam keberhasilan program pengampunan pajak ialah kepastian hukum dan kerahasiaan nama bagi pendaftar teks amnesti. Maka akan ada tim gabungan yang memudahkan kepulangan dana WNI di luar negeri ke tanah air. Tim di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak ini, terdiri atas Kapolri, PPATK, BI, Menkumham, dan Kemenlu. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pengampunan pajak jika tidak ditangani dengan baik bisa menjadi bumerang untuk Indonesia. Pengampunan pajak berpotensi membawa masuk dana sekitar 500 triliunan lebih. Dana sebesar itu perlu diimbangi dengan instrumen penampungan dana. Jika tidak dipersiapkan, dana masuk itu bisa jadi masalah untuk iklim investasi dalam negeri. Ingin secepatnya menyiapkan instrumen investasi apa yang harus kita persiapkan apabila harus uang masuk itu benar-benar pada posisi yang berbondong-bondong, yang besar-besaran, baik investasi portofolio maupun investasi langsung.
persilakan Pak Menteri Keuangan melapor. Inilah pesan Presiden Joko Widodo menyambut rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang ditargetkan akan sah pada akhir bulan ini. Nantinya kebijakan Tax Amnesty membuka kesempatan pendaftaran hingga 31 Desember 2016. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Haddad setuju. Dana hasil kebijakan Tax Amnesty diarahkan ke sektor produktif jangka panjang, misalnya investasi di sektor infrastruktur atau perbankan. Oh iya, karena kan likuiditas jadi longgar. Kalau likuiditas jadi longgar, kan kemudian dana bisa jadi lebih murah. Ya, karena dana bisa lebih murah, kan kredit bisa. Jadi saya kira simpel saja sebetulnya. Yang penting sebetulnya saya concernnya lebih pada begitu uang masuk, bagaimana kemudian bisa teralokasi ke sumber daya yang lebih produktif. Ya. Bukan tanpa alasan, pengamat pajak Justinus Prastowo mengkalkulasi jika dana repatriasi yang masuk ke Indonesia lebih dari 500 triliun rupiah, maka akan berbahaya bagi iklim investasi di Indonesia. Kalau kita tiba-tiba kebanjiran likuiditas, itu juga nggak baik bagi perekonomian kita. Apalagi devisa kita kan hanya 110 miliar, itu hanya sekitar 1.200 triliun. Kalau sampai 2 kali devisa, tiba-tiba rupiah akan menguat 2 kali ekspor kita. Yang akan bahaya adalah ekspor kita. Di sisi lain, ekonom dari Indef, Enisri Hartate mengungkap, pemerintah perlu meningkatkan iklim investasi dan kualitas sumber daya manusia yang lebih kondusif, agar konglomerat berminat mengendapkan dana repatriasi di dalam negeri. Pendaftar teks amnesti pun harus digiring agar menjadi wajib pajak yang taat. Hanya sekedar pengampunan, tetapi iklim usaha tidak kondusif, ya, dan termasuk nanti berdampak kepada terendusnya berbagai bisnis mereka. Tentu kan ini juga ada perhitungan kalkulasi mereka ke depan, bahwa di tahun-tahun ke depan mereka tidak bisa lagi melakukan praktek-praktek penyimpangan terhadap kewajiban pajak gitu. Sementara itu, pemerintah mengungkap salah satu elemen penting dalam keberhasilan program pengampunan pajak ialah kepastian hukum dan kerahasiaan nama bagi pendaftar teks amnesti. Maka akan ada tim gabungan yang memudahkan kepulangan dana WNI di luar negeri ke tanah air. Tim di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak ini, terdiri atas Kapolri, PPATK, BI, Menkumham, dan Kemenlu. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pimpinan DPR RI akan segera mencabut surat larangan mengundang Menteri BUMN Rini Sumarno dalam rapat-rapat di DPR. Ketidakhadiran Menteri dalam rapat di Parlemen dinilai justru membuat kinerja Komisi 6 DPR menjadi tidak maksimal. Memang kami sudah rekomendasi Panitia Khusus Pelindo II yang melarang mengundang Menteri BUMN dalam rapat-rapat yang digelar di Parlemen berdampak pada terganggunya koordinasi antara kementerian dengan DPR. Yang terbaru adalah rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR dengan Kementerian ESDM pada Senin siang. Rapat yang membahas sejumlah hal penting seperti kereta cepat dan kinerja BUMN yang semestinya harus dihadiri Menteri hanya diwakilkan oleh seorang deputi. Mestinya pimpinan itu tidak membiarkan kondisinya seperti ini. Tidak ada rapat dengan Menko BUMN. Coba bayangkan nanti kalau turun sudah draft APBNP perubahan, kan tidak bisa itu dilakukan tanpa kehadiran seorang menteri, atau nanti bisa diwakilkan oleh menteri Menkonya untuk bicara dengan Komisi 6. Ini kan kemudian menjadi tidak dalam hubungan kerja ini menjadi terganggu. Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan akan segera mencabut surat larangan mengundang Menteri BUMN Rini Sumarno dalam rapat di DPR. Langkah tersebut akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pimpinan Pansus Pelindo II. Mungkin tidak terlalu lama lagi juga surat yang intinya melarang Komisi 6 melaksanakan pengawasan dengan Menteri BUMN itu barangkali ini akan diselesaikan, tentunya dengan didahului dengan, karena waktu itu referensinya dari Pansus Pelindo II, sehingga kita ingin membicarakan lebih detail dengan Pansus Pelindo II. Sebelumnya DPR melalui rapat paripurna pada Desember lalu menyatakan menyetujui rekomendasi Panitia Khusus atau Pansus Pelindo II. Pansus Pelindo dalam rekomendasinya meminta Presiden memecat Menteri BUMN Rini Sumarno karena disebut melanggar konstitusi dan perundang-undangan dalam kasus Pelindo II.
Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Fadlizon yang melarang mengundang Menteri Rini Sumarno dalam rapat-rapat di DPR. Tim Liputan Metro TV. Pelabuhan Indonesia. Masa penahanan Jessica Wongso tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin diperpanjang oleh Polda Metro Jaya hingga 30 hari ke depan. Penahanan tersebut diperpanjang terhitung sejak 29 April hingga 28 Mei mendatang. Hal ini dilakukan karena berkas perkara masih diteliti oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sesuai undang-undang, jika selama 30 hari ke depan berkas perkara Jessica tidak juga lengkap, maka Jessica akan dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Jatuh nanti. Awas jatuh loh. Kasus ini pacar kamu gitu memberi dukungan atau orang tua? Pemirsa, pengampunan pajak jika tidak ditangani dengan baik bisa menjadi bumerang untuk Indonesia. Pengampunan pajak berpotensi membawa masuk dana sekitar 500 triliunan lebih. Dana sebesar itu perlu diimbangi dengan instrumen penampungan dana. Jika tidak dipersiapkan, dana masuk itu bisa jadi masalah untuk iklim investasi dalam negeri. Ingin secepatnya menyiapkan instrumen investasi apa yang Naik ke tangan gue. harus kita persiapkan apabila arus uang masuk itu benar-benar pada posisi yang berbondong-bondong, yang besar-besaran, baik investasi portofolio maupun investasi langsung. Saya persiapkan Pak Menteri Keuangan melapor. Inilah pesan Presiden Joko Widodo menyambut rancangan undang-undang kok nanti berdampak kepada terendusnya berbagai bisnis mereka. Tentu kan ini juga ada perhitungan kalkulasi mereka ke depan bahwa di tahun-tahun ke depan mereka tidak bisa lagi melakukan praktek-praktek penyimpangan terhadap kewajiban pajak gitu. Sementara itu, pemerintah mengungkap salah satu elemen penting dalam keberhasilan program pengampunan pajak ialah kepastian hukum dan kerahasiaan nama bagi pendaftar teks amnesti. Maka akan ada tim gabungan yang memudahkan kepulangan dana WNI di luar negeri ke tanah air. Tim di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak ini, terdiri atas Kapolri, PPATK, BI, Menkumham, dan Kemenlu. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pengampunan pajak jika tidak ditangani dengan baik bisa menjadi bumerang untuk Indonesia. Pengampunan pajak berpotensi membawa masuk dana sekitar 500 triliunan lebih. Dana sebesar itu perlu diimbangi dengan instrumen penampungan dana. Jika tidak dipersiapkan, dana masuk itu bisa jadi masalah untuk iklim investasi dalam negeri. Ingin secepatnya menyiapkan instrumen investasi apa yang Naik ke tangan gue. harus kita persiapkan apabila arus uang masuk itu benar-benar pada posisi yang berbondong-bondong, yang besar-besaran, baik investasi portofolio maupun investasi langsung. Saya persiapkan Pak Menteri Keuangan melapor. Inilah pesan Presiden Joko Widodo menyambut rancangan undang-undang pengampunan pajak atau teks amnesti yang ditargetkan akan sah pada akhir bulan ini. Nantinya kebijakan teks amnesti membuka kesempatan pendaftaran hingga 31 Desember 2016. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Hadad setuju. Dana hasil kebijakan teks amnesti diarahkan ke sektor produktif jangka panjang, misalnya investasi di sektor infrastruktur atau perbankan. Oh iya, karena kan likuiditas jadi longgar. Kalau likuiditas jadi longgar, kan kemudian dana bisa jadi lebih murah. Ya, karena dana bisa lebih murah, kan kredit bisa. Jadi saya kira simpel saja sebetulnya. Yang penting sebetulnya saya concernnya lebih pada begitu uang masuk, bagaimana kemudian bisa teralokasi ke sumber daya yang lebih produktif itu ya. Bukan tanpa alasan, pengamat pajak Justinus Prastowo mengkalkulasi jika dana repatriasi yang masuk ke Indonesia lebih dari 500 triliun rupiah, maka akan berbahaya bagi iklim investasi di Indonesia. Kalau kita tiba-tiba kebanjiran likuiditas, itu juga nggak baik bagi perekonomian kita. Apalagi devisa kita kan hanya 110 miliar, itu hanya sekitar 1.200 triliun. Kalau sampai 2 kali devisa, tiba-tiba rupiah akan menguat 2 kali ekspor kita. Yang akan bahaya adalah ekspor kita.
Di sisi lain, ekonom dari Indef, Eni Sri Hartati mengungkap, pemerintah perlu meningkatkan iklim investasi dan kualitas sumber daya manusia yang lebih kondusif, agar konglomerat berminat mengendapkan dana repatriasi di dalam negeri. Pendaftar teks amnesti pun harus digiring agar menjadi wajib pajak yang taat. Hanya sekedar pengampunan, tetapi iklim usaha tidak kondusif, ya, dan termasuk Pengampunan pajak atau teks amnesti yang ditargetkan akan sah pada akhir bulan ini. Nantinya kebijakan teks amnesti membuka kesempatan pendaftaran hingga 31 Desember 2016. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Haddad setuju. Dana hasil kebijakan teks amnesti diarahkan ke sektor produktif jangka panjang, misalnya investasi di sektor infrastruktur atau perbankan. Oh iya, karena kan likuiditas jadi longgar. Kalau likuiditas jadi longgar, kan kemudian dana bisa jadi lebih murah. Ya, karena dana bisa lebih murah, kan kredit bisa. Jadi saya kira simpel saja sebetulnya. Yang penting sebetulnya saya concernnya lebih pada begitu uang masuk, bagaimana kemudian bisa teralokasi ke sumber daya yang lebih produktif. Gitu ya. Bukan tanpa alasan, pengamat pajak Justinus Prastowo mengkalkulasi jika dana repatriasi yang masuk ke Indonesia lebih dari 500 triliun rupiah, maka akan berbahaya bagi iklim investasi di Indonesia. Kalau kita tiba-tiba kebanjiran likuiditas, itu juga nggak baik bagi perekonomian kita. Apalagi devisa kita kan hanya 110 miliar, itu hanya sekitar 1.200 triliun. Kalau sampai 2 kali devisa, tiba-tiba rupiah akan menguat 2 kali ekspor kita. Yang akan bahaya adalah ekspor kita. Di sisi lain, ekonom dari Indef, Eni Sri Hartati mengungkap, pemerintah perlu meningkatkan iklim investasi dan kualitas sumber daya manusia yang lebih kondusif, agar konglomerat berminat mengendapkan dana repatriasi di dalam negeri. Pendaftar teks amnesti pun harus digiring agar menjadi wajib pajak yang taat. hanya sekedar pengampunan, tetapi iklim usaha tidak kondusif, ya, dan termasuk nanti berdampak kepada terendusnya berbagai bisnis mereka. Tentu kan ini juga ada perhitungan kalkulasi mereka ke depan, bahwa di tahun-tahun ke depan mereka tidak bisa lagi melakukan praktek-praktek penyimpangan terhadap kewajiban pajak gitu. Sementara itu, pemerintah mengungkap salah satu elemen penting dalam keberhasilan program pengampunan pajak ialah kepastian hukum dan kerahasiaan nama bagi pendaftar teks amnesti. Maka akan ada tim gabungan yang memudahkan kepulangan dana WNI di luar negeri ke tanah air. Tim di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak ini, terdiri atas Kapolri, PPATK, BI, Menkumham, dan Kemenlu. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pimpinan DPR RI akan segera mencabut surat larangan mengundang Menteri BUMN Rini Sumarno dalam rapat-rapat di DPR. Ketidakhadiran Menteri dalam rapat di Parlemen dinilai justru membuat kinerja Komisi 6 DPR menjadi tidak maksimal. Memang kami sudah Rekomendasi Panitia Khusus Pelindo II yang melarang mengundang Menteri BUMN dalam rapat-rapat yang digelar di Parlemen berdampak pada terganggunya koordinasi antara kementerian dengan DPR. Yang terbaru adalah rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR dengan Kementerian ESDM pada Senin siang. Rapat yang membahas sejumlah hal penting seperti kereta cepat dan kinerja BUMN yang semestinya harus dihadiri Menteri hanya diwakilkan oleh seorang deputi. Mestinya pimpinan itu tidak membiarkan kondisinya seperti ini. Tidak ada rapat dengan Menko BUMN. Coba bayangkan nanti kalau